Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 8. Sial, benalu satu ini juga tidak bisa ditelepon sama sekali. Gerutu Naima bertambah emosi. Kepalanya sudah bertanduk tinggi siap menyeruduk siapapun yang berada di dekatnya saat ini. Semua asisten rumah tangga yang bekerja di sana memilih berdiam diri di kamar mereka masing-masing ketimbang menjadi sasaran amukan Nyonya Naima yang terkenal galak, judes, sombong dan suka merendahkan orang lain. Aku tahu dia pasti sengaja, karena masih menyimpan dendam sama aku. Awas saja kamu besok lelaki benalu. Tidak tahu diri, jika suami aku sudah pulang dan masuk ke dalam perangkap aku. Kamu adalah orang pertama yang aku tendang dari perusahaan kami. Batin Naima kesal dengan gigi yang beradu keras. Rasa emosinya kepada Reno semakin bertambah menjadi 2 kali lipat. Selain hanya perkara tadi siang. Ditambah lagi malam ini nomornya tidak bisa dihubungi sama sekali. Membuat Naima bersumpah ingin menendangnya hidup-hidup saat ini juga. Seberapa kali pun dia mencoba menghubungi nomor Reno, tetap saja tidak akan pernah tersambung. Karena tanpa dia sadari sejak kepulangannya tadi siang dari kantor suaminya, Reno telah memblokir nomornya dari daftar panggilan yang ada di ponselnya. "Bibi," teriak Naima sangat kencang. "Iya Nyonya," jawab mereka dari dalam kamarnya bagian belakang. Dengan berlari cepat ketiga asisten parubaya itu berlari menghampiri Naima yang masih betah duduk di kursi meja makan. "Apa selama saya tidak berada di rumah, suami saya pernah membawa wanita lain masuk ke sini?" tanya Naima sambil menatap para asistennya. "Tidak pernah Nyonya," jawab asisten yang berdiri lebih dekat dengan Naima. "Jawab jujur, kalau masih ingin bekerja dengan saya," bentak Naima tidak percaya dengan ketiga asistennya. "Saya berkata jujur Nyonya, Tuan sama sekali tidak pernah membawa wanita lain ke rumah ini," jawab asisten itu lagi. Sedangkan asisten lain memilih diam menunggu pertanyaan berikutnya. "Bagaimana Tuan bisa betah di rumah, jika Anda saja selalu pergi keluar dengan pakaian kurang bahan seperti ini? Apalagi suka marah-marah nggak jelas," gumam asisten yang berada di barisan nomor 2. "Kemana ya perginya Arif? Kenapa dia belum sampai juga? Tidak mungkin, kan dia kembali pulang ke rumah orang tuanya sedangkan aku sudah pulang," ucap Naima pelan tetapi masih bisa didengar oleh ketiga asistennya. "Mbok Darmi, Bi Rohana dan juga Bisri sudah 3 tahun bekerja di rumah ini. Dari sejak awal keduanya membina rumah tangga. Tentu saja mereka sudah sangat paham betul bagaimana sifat majikan di tempat mereka bekerja saat ini." Ketiga wanita parubaya ini sering mendapatkan cacian dan hinaan dari Naima jika mereka melakukan sebuah kesalahan. Sifatnya berbeda sekali dengan Arif. Jika di depan Arif, Naima selalu berakting manis seolah dia adalah majikan impian bagi semua para pekerja. Tetapi jika Arif sedang tidak berada di rumah, sikap premanismenya keluar dan berubah menakutkan. "Aku tidak mungkin datang ke rumah orang tua itu. Kedatangan aku ke sana bisa menjadi malapetaka bagi kehidupan aku ke depannya," batin Naima. Masih teringat jelas bagaimana murkanya kedua orang tua Arif kepada dirinya. Bahkan mereka dengan terang-terangan menjadi musuh menantu mereka sendiri. Naima masih belum punya keberanian untuk datang kembali ke rumah itu. Semenjak kedatangannya pertama kali di waktu mereka meminta izin untuk menikah dulu. Sampai saat ini Naima tidak pernah lagi menampakkan batang hidung di rumah itu walaupun sebatas pintu pagar. "Arg!" teriaknya lagi sambil membuang semua makanan yang ada di atas meja makan. Ketiga asistennya hanya mampu menatap dengan rasa kesal apa yang sedang majikan mereka perbuat. Susah payah mereka memasak semua makanan ini, namun terbuang dengan begitu hinanya oleh Naima. "Percuma saja aku tetap menunggu kamu di sini," teriaknya lagi sambil berjalan naik ke lantai atas meninggalkan begitu saja kekacauan yang telah dibuat di tengah malam kelam ini. Mbok Darmi bersama rekan kerjanya yang lain segera membereskan semua pecahan piring dan gelas yang berserakan di atas lantai. Ketiganya sesekali terdengar mengumpat dan mengutuk sikap arogan yang dimiliki oleh Naima. Jika tidak mengingat keluarga mereka di kampung masih membutuhkan biaya, sudah lama mereka pergi meninggalkan rumah yang mirip seperti di dalam neraka. "Kalau Nyonya sudah pulang,
Ada-ada saja masalah yang datang. Ucap Bi Rohana pelan. Iya Bi. Saya juga heran dengan wanita itu. Tidak ada ketenangan sedikit pun di rumah ini jika dia ada di rumah. Sahut Bisri lagi. Pantesan saja Tuan pergi. Orang sifat istrinya penuh kepalsuan semua. Cantik enggak? Cuman modal make up tebal sama baju seksi saja bangga. Balas Mbok Darmi ikut berkomentar. Hati mereka sudah terlalu sakit mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan dari Naima. Tidak ada satu orang pun di antara mereka yang merasa empati melihat keadaan Naima saat ini. Mereka malah berdoa dengan keras supaya Naima segera keluar dari rumah ini tanpa kembali lagi. Di dalam kamarnya yang berada di lantai atas, saat ini Naima tengah bersiap-siap untuk pergi keluar. Makeup yang hampir habis oleh waktu kembali dia oleskan di wajah penuh tipu-tipunya. Pakaian transparan tadi masih tetap dia pakai. Setelah merasa cantik dan seksi, Naima langsung turun ke lantai bawah dengan kunci mobil yang berada di genggaman tangannya. Astagfirullah, wanita ini benar-benar keterlaluan. Ucap Bi Rohana ketika melihat Naima berjalan dengan mengangkat kepalanya tanpa mengucap sepatah kata pun kepada mereka yang sedang membereskan kekacauan yang dia perbuat. Bahkan dengan sengajanya dia menendang pecahan gelas sehingga berpindah lebih jauh lagi dari tempat semula. Semoga saja Sang Gusti cepat memberi dia balasan yang setimpal. Gumam Mbok Darmi mengelus dada karena sudah tidak sanggup lagi melihat tingkah majikannya. Sudah, ayo kita bereskan lagi. Biar bisa istirahat dengan tenang. Mumpung wanita jadi-jadian itu sedang pergi. Ajak Bisri kepada kedua rekannya. Di luar pekarangan rumah, Naima tampak sudah menghidupkan mesin mobilnya. Buka pintu pagarnya. Cepetan, bentak Naima kepada penjaga rumahnya yang terlihat lambat dalam berjalan menuju gerbang. Iya Nyonya, jawab penjaga yang bernama Pak Imron. Ucapkan kata terima kasih. Naima langsung menginjak pedal gasnya meninggalkan pekarangan rumah begitu saja. Pesan yang dikirim oleh Naima sejak sore tadi masih belum juga mendapatkan balasan dari Arif. Sebelum memasuki gedung yang dihiasi oleh lampu kelap-kelip itu, Naima kembali mengecek ponselnya. Mungkin saja ada pesan surprise yang dia dapatkan dari suaminya yang membuat dia harus putar balik. Namun harapan itu sirna sudah ketika Naima melihat tidak ada satupun notifikasi pesan yang masuk. Bahkan nomor ponsel milik suaminya terlihat aktif beberapa jam yang lalu. Aku juga bisa mencari kesenangan di luar meskipun tanpa ada kamu. Gumam Naima tersenyum sinis. Dengan langkah yang pasti wanita yang sudah bersuami ini melangkah menuju pintu surga dunianya. Thanks ya Mei. Aku pakai dulu duit kamu. Nanti aku ganti 2 kali lipat. Ucap Naima sambil tersenyum riang menerima amplop berisi uang 20 juta yang dia pinjam dari teman sesama model dengan alasan kartu ATM saktinya sedang bermasalah dan tidak bisa digunakan dulu saat ini. Tidak mungkin dia bicara jujur tentang jatah bulanan yang dipotong oleh suami kaya rayanya. Harga dirinya bisa jatuh. Dan semua teman sosialitanya bisa menjauhi dia. Sudah kere saja dia masih begitu sombongnya. Bahkan dia berjanji akan mengembalikan uang pinjamannya itu secepat mungkin sebanyak 2 kali lipat dari yang dia pinjam. Sebelum memutuskan untuk keluar rumah, Naima sudah terlebih dahulu mengirim pesan kepada sahabatnya untuk dipinjamkan sejumlah uang. Meskipun dompetnya sedang tipis dan tidak memiliki penghuni sehelai pun tidak akan membuat Naima kapok dan menyerah begitu saja dengan berdiam diri di rumah. Dunia bebas sudah mendarah daging di hidup Naima. Bahkan statusnya yang sudah menjadi seorang istri saja tidak bisa membuat dia taubat. Oke Beb, kamu pakai aja dulu. Tapi benaran ya, harus dikembalikan 2 kali lipat. Jawab Meme teman model sekaligus teman kumpul Naima. Kapan lagi dia bisa memeras Naima yang terkenal kaya raya setelah menikah dengan Arif seorang pengusaha sukses. Kamu kayak nggak tahu siapa aku aja sih Mei. 3 kali lipat juga aku ladeni. Sahut Naima begitu angkuhnya. Dia tidak sadar sedang menggali lubang kuburannya sendiri saat ini. Dari jarak yang tidak terlalu jauh dari tempat Naima bertransaksi, ada 4 mata-mata yang sedang mengintai setiap pergerakan dan pembicaraan yang Naima lakukan. Satu orang bertugas merekam dengan kamera ponsel yang tersembunyi di balik jaket hitam yang dia pakai. Ya sudah, ayo kita ke sana. Malam ini kita harus bersenang-senang melepas semua rasa beban yang ada. Ajak Naima berjalan terlebih dahulu.
Pakaian transparan yang dia kenakan sejak tadi sudah menjadi pusat perhatian dari sejumlah lelaki hidung belang yang ada di tempat hiburan ini. Semuanya menatap dengan tatapan lapar. Seolah Naima adalah santapan lezat bagi mereka. Naima yang begitu tersanjung diperhatikan oleh banyak lelaki semakin meliuk-liukkan badannya melewati setiap lelaki yang sedang berjoget di lantai hiburan malam. Suara musik terdengar cukup keras di dalam ruangan hiburan ini. Tempat ini sudah menjadi langganan Naima sejak masih belum menikah. Sebuah bangunan elit dengan fasilitas lengkap serta musik yang enak buat menemani dia bersenang ria dengan teman sekaligus selingkuhannya. Naima berjoget dikelilingi oleh sejumlah lelaki. Di tangannya ada segelas minuman yang memabukkan. Naima yang sudah terbiasa dengan dugem dan minuman beralkohol, terlihat begitu santai dan menikmati setiap hentakan musik yang terdengar begitu keras. Mata Naima menatap liar kepada sosok yang menurut dia begitu perfect dan sangat sempurna. "Hai," bisik Naima di telinga lelaki yang sedang asyik minum bersama teman-temannya. Lelaki yang bertubuh tinggi besar itu menyambut uluran tangan Naima sambil tersenyum devil. Wajah Naima yang sering kali muncul di layar televisi membuat dia dengan cepat mengetahui siapa yang sedang berkenalan dengan dia saat ini. "Iya, halo," balas lelaki yang kelihatannya masih cukup muda. Sesuai sekali dengan selera Naima dalam mencari pasangan yang menjadi pemuas nafsunya. Tanpa berbicara apapun, Naima langsung menarik tangan lelaki itu menjauh dari teman-temannya, lalu menuju lantai bawah untuk berjoget berdua. "Bagaimana kalau kamu menjadi teman kencan aku malam ini?" bisik Naima dengan nada sensual di telinga lelaki yang sedang berdiri di sampingnya. Dengan senang hati, jawab lelaki itu sambil memeluk mesra pinggang seksi Naima. Baru dipeluk saja, tubuh Naima sudah bergetar hebat. Darahnya seolah mengalir deras karena sentuhan yang diberikan oleh pria itu. Dari pinggang turun ke bokong Naima yang padat dan tercetak jelas di balik baju kurang bahan yang dia pakai. Lelaki mana yang mau menolak jika diberi kenikmatan gratis? Apalagi ini langsung dari model yang cukup terkenal dan populer di ibu kota. Dengan sengaja Naima menempelkan badannya ke lelaki yang baru dia ketahui namanya beberapa menit yang lalu. Kedua makhluk ini sudah terlihat begitu dekat. Bahkan mereka tidak ragu untuk saling bertukar selaiva di tengah hentakan musik yang begitu nikmat. Semua teman-teman terdekat Naima sudah hafal betul bagaimana sifat nakal Naima jika berada di tempat hiburan ataupun di luar rumah. Semua yang dilakukan oleh Naima sudah tertangkap oleh jepretan kamera ponsel milik mata-mata yang dikirim oleh orang tua Arif. Keduanya terlihat begitu menikmati suasana malam ini. Tangan kekar lelaki yang bernama Yudis itu melingkar sempurna di tubuh Naima yang sedang joget mengikuti irama musik yang berbunyi. "Kamu cantik sekali." Gombalan maut Yudis persembahkan untuk ratunya malam ini. Yudis tentu sudah tahu betul status wanita yang menjadi teman kencannya malam ini. Tetapi dia seolah buta dengan semua kenyataan yang ada. Yang terpenting dia senang dan puas malam ini bersama model majalah dewasa yang menjadi idola semua kaum lelaki. "Terima kasih sayang. Kamu juga ganteng banget," jawab Naima sambil menyatukan bibir mereka berdua. Yudis yang cukup tinggi membuat Naima harus berjinjit menggapai wajah tampan Yudis. "Lanjut di kamar hotel saja sayang," ucap Naima dengan nada manjanya. "Tentu," jawab Yudis dengan kembali habis bibir wanita yang berada di depannya. Tanpa berpamitan kepada teman-teman mereka, kedua pasangan ini sudah menuju ke lantai atas dengan Naima yang berada di gendongan Yudis. Lagi-lagi empat mata kiriman Pak Rizal terlihat terus mengikuti kemanapun Naima melangkah. Naima yang sudah dimabuk asmara dengan lelaki berondong yang baru dia kenal, sama sekali tidak menyadari ada musuh yang sedang mengintai pergerakannya. Bayangan Naima yang sedang membayar sewa kamar hotel terekam jelas di kamera ponsel anak buah Pak Rizal. Termasuk kamar mana yang ditempati oleh Naima sudah terekam jelas di memori ponsel Android ini. Hingga pintu kamar ditutup oleh Naima, barulah keempat mata-mata itu berhenti mengikuti menantu tuan besar mereka. "Beres," ucap salah satu anak buah Pak Rizal setelah mengirim sejumlah bukti yang mereka dapatkan ini ke alamat email Pak Rizal dan juga Reno. Sedangkan di kediaman keluarga Ahmad, semua para penghuni rumahnya sedang terlelap damai di alam mimpi mereka masing-masing. Ting, bunyi pesan masuk terdengar cukup nyaring disertai dengan getaran hebat.
Kebetulan ponsel milik Pak Rizal berada di atas meja nakas yang berada di samping ranjang tidur. Pak Rizal yang mendengar ponselnya berbunyi langsung bergegas duduk dari posisi semula. Sejumlah pesan kembali masuk secara beruntun ke dalam ponsel Pak Rizal. Mata Pak Rizal yang masih mengantuk langsung terbuka lebar ketika melihat banyak sekali bukti yang dikirimkan oleh anak buahnya. Dasar wanita murahan, geram Pak Rizal sambil tersenyum sinis. Sedangkan di tempat yang sama tetapi di dalam kamar yang berbeda, Arif tengah tertidur nyenyak sambil memeluk tubuh ramping Bila. Guling hidupnya sungguh membawa dampak positif untuk Arif yang biasanya mengalami masalah dengan jam tidurnya. Namun malam ini serta beberapa malam yang telah lewat, insomnia yang dia derita hilang begitu saja berganti dengan tidur yang begitu nyenyak dan tenang. Bila juga terlihat menikmati posisi tidurnya saat ini. Meski di awal dia sempat protes dan menolak keras posisi seperti ini. Ancaman yang Arif keluarkan akhirnya membuat keras kepala Bila melunak dan mencair. Pagi telah menyapa dengan sejuknya udara segar yang berterbangan. Walaupun malam tadi tidur cukup larut, tetapi pagi ini Bila masih terbangun terlebih dahulu seperti biasanya. Setelah selesai dengan membersihkan dirinya dan menjalankan sholat subuh, Nabila langsung bergegas menyiapkan semua keperluan kantor suaminya. Semua yang sudah dia ambil sengaja diletakkan di atas sofa, karena Arif masih tidur di atas ranjang mereka. Beres, ucap Nabila sambil bertepuk tangan pelan, lalu keluar dari kamar menuju dapur. Sambil menuruni anak tangga, Nabila tidak lupa mengirim sebuah pesan kepada sang bibi. Entah kenapa pagi ini dia tiba-tiba saja rindu dengan sosok sang bibi yang merupakan pahlawan kehidupannya. Assalamualaikum Bi. Bagaimana kabar Bibi pagi ini? Bila berharap semoga semua baik-baik saja ya Bi. Bila kangen sekali dengan Bibi. Kangen masakan Bibi dan juga omelan Bibi jika Bila terlambat bangun di pagi hari. Semoga suatu hari nanti Bila masih punya kesempatan emas untuk menginap dan tidur berdua dengan Bibi. Oh ya Bi. Jangan lupa panjatkan doa untuk Bila di setiap sujud syukur yang Bibi lakukan ya. Bila sayang sekali sama Bibi. Salam rindu dari Nabila Bi. Bunyi pesan yang diketik lalu dikirim oleh Nabila kepada sang bibi. Nabila menulis dengan mata yang sudah berembun dan sepertinya sebentar lagi akan turun hujan deras. Selamat pagi Nona muda. Sapa asisten rumah tangga kepada Nabila ketika tidak sengaja berpapasan di tangga. Ya Allah Bi. Kaget bila tahu. Ucap Nabila sambil memegang jantungnya yang berdebar. Aduh maaf Non. Bibi tidak bermaksud membuat Nona muda kaget. Sekali lagi maafin Bibi ya Non. Jawab Bi Marni merasa sungkan. Nabila tersenyum lebar melihat ketakutan yang terpancar dari raut wajah Bi Marni. Meski baru beberapa hari tinggal di istana keluarga Ahmad, Nabila sudah sangat hafal sekali nama-nama semua asisten rumah tangga yang bekerja di istana besar ini. Nggak apa-apa kok Bi. Lagian aku juga lagi nggak fokus jalannya. Santai aja Bi. Ucap Bila lagi sambil mengelus tangan Bi Marni. Baik sekali hati Nona muda ini. Berbeda sekali dengan istri pertama dan Arif. Pilihan Nyonya emang yang terbaik. Gumam Bibi dalam hatinya. Dulu, Bi Marni pernah diminta oleh Ibu Yolan untuk datang ke rumah putranya untuk merawat Arif yang sedang sakit. Kebetulan waktu itu beliau sedang berada di luar negeri. Sedangkan Naima memilih sibuk dengan dunia modelnya. Tidak ingin sang putra terlantar tanpa ada yang merawat dan menjaga di sampingnya. Dengan berat hati Ibu Yolan meminta bantuan Bi Marni menemani Arif sampai dia sembuh. Dari sinilah Bi Marni paham alasan sang nyonya menolak keras wanita yang berprofesi model itu menjadi menantu beliau. Watak asli Naima sungguh bikin kesal semua orang. Bibi mau kemana? Tanya Bila sopan. Itu anu Non. Bibi teh mau beres-beres di lantai atas. Ya sudah Bibi naik saja. Bila mau turun dulu. Bila langsung berjalan turun dengan menggenggam ponselnya. Sedangkan Bibi Marni sudah naik ke lantai atas mengambil perkakas yang menjadi alat tempurnya. Nona muda, ucap Bi Aminah ketika melihat Bila masuk ke area terlarang. Iya Bi, jawab Bila sambil menatap Bi Aminah. Jangan masuk ke sana Nona. Bibi bisa kena marah Nyonya sama Tuan. Mohon Bi Aminah dengan tangan yang dikatupnya. Emangnya kenapa Bi? Nona Bila adalah nona muda di rumah ini. Tugas memasak sudah menjadi pekerjaan kami para asisten yang sudah digaji oleh Nyonya.
Dan jika saja Den Arif tahu Nona berada di dapur pagi-pagi buta seperti ini, Den Arif juga ikut marah Non. Huf, Bila menghela nafas pasrahnya. Tanpa ingin membantah lagi, Bila langsung naik ke lantai atas menuju kamarnya. Ceklek. Bila masuk ke dalam dengan posisi Arif yang sudah bangun dan duduk sambil menyandarkan kepalanya di headboard. Bila masuk sambil menunduk wajahnya. Sungguh saat ini dia sedang dilanda kebingungan berat. Tidak tahu harus berbuat apa. Untuk masuk ke dalam dapur saja dia tidak diperbolehkan. Ingin kembali tidur. Tetapi ada sosok yang sedang duduk yang membuat dia bergidik ngeri. Arif yang sedang fokus mencermati setiap isi pesan yang dikirim oleh Naima istri pertamanya menjadi bingung melihat Bila berjalan mondar-mandir sambil menggigit jarinya. "Kamu kenapa?" tanya Arif menatap Bila dengan perasaan campur aduk. Apa boleh aku kembali bekerja seperti dulu, Mas?" tanya Bila cukup hati-hati. "Hahaha. Apa uang yang aku berikan kepada kamu masih kurang? Kenapa kamu ingin kembali bekerja menjadi seorang kasir yang gajinya tidak seberapa itu?" tanya Arif sedikit tersinggung dengan ulah Bila. Bukan begitu, Mas. Aku bosan jika hanya tidur dan makan saja yang bisa aku lakukan. Bahkan aku sama sekali tidak diizinkan untuk masuk ke dapur membantu para asisten menyiapkan makanan untuk semua anggota keluarga." Hati Arif tertegun sejenak melihat sikap Bila yang kembali sangat jauh berbeda dengan Naima. Kedua istrinya bagaikan langit dan bumi yang tidak bisa dijangkau satu sama lain. Mereka semua bekerja dan digaji di sini. Apa kamu mau aku memecat mereka supaya kamu bisa dengan bebas masuk dan memasak di dapur? Tanya Arif dingin penuh makna. Tidak, Mas. Bukan seperti itu maksud aku. Jawab Bila kebingungan. Jika kamu tidak ingin mereka dipecat, maka jauhilah area dapur. Dan satu lagi. Kamu tidak boleh kembali bekerja seperti dulu. Tugas kamu hanyalah melayani aku. Jawab Arif lalu pergi meninggalkan Bila yang masih terpaku di tempatnya. Bagaimana aku bisa tahu uangnya cukup apa tidak? Sedangkan aku saja belum pernah menggunakan kartu yang dia berikan. Celoteh Bila dengan mulut yang tidak berhenti berbicara. Ngeselin banget sih, gerutunya lagi. Karena bingung mau mengerjakan apa. Bila memilih bermain ponsel menunggu sang suami keluar dari kamar mandi. "Hai Bila, kamu kemana saja?" Sebuah pesan masuk ke akun sosial media milik Bila yang jarang sekali dia buka. Jika ingin membukanya saja dia harus meminjam ponsel Android milik teman kerjanya. Karena dulu ponsel yang dia gunakan masih ketinggalan zaman. "Siapa yang ngirim pesan ya?" tanya Bila penasaran. Klik. Mata Nabila menjadi berbinar ketika melihat nama pengirim pesan yang masuk ke media sosialnya. "Bang Billy," ucap Bila membaca nama pengirim pesan. Rasa bahagia hinggap begitu saja di sanubarinya. Billy merupakan anak pemilik toko di tempat dia bekerja dulu. Kedekatan di antara mereka sudah terjalin cukup lama. Bila selalu mendapatkan perhatian lebih dari Billy. Jauh berbeda sekali dengan karyawan lainnya. "Kamu kemana, Bill? Kenapa nggak ada kabar sama sekali?" Pesan yang dikirimkan oleh Billy 1 hari yang lalu. Pada pukul 11 siang. Bila terlihat bingung ingin membalas apa. Ponsel canggihnya dia genggam erat sambil memikirkan rangkaian kata yang tepat. Sebelum dia membalas pesan itu, bunyi notifikasi pesan masuk kembali terdengar dari ponselnya. "Apa kabar, Bill? Kenapa nggak dibalas pesan abang? Apa abang punya salah kamu?" balas Bila. Pesan yang masuk ternyata dari Billy juga. Bila kembali deg-degan bercampur resah. "Maafin Bila pergi tanpa pamit ya Bang. Bila sudah pindah ke kota dan terima kasih Bila ucap kepada semua keluarga abang yang telah sudi menerima Bila bekerja di tempat abang. Bila kemarin berangkatnya mendadak Bang. Makanya tidak sempat pamit." balas Bila. Bersambung dulu ya teman-teman.